yang artinya bahwa sejatinya kita semua itu adalah bersaudara yang tercipta dari Brahman yang Esa. Saya harus jelaskan, kami meyakini, tentu saya sebagai orang Hindu meyakini bahwa ajaran Hindu menurut kami yang paling baik dan benar. Mas Aldi harus juga meyakini bahwa ajaran Islam yang paling baik dan benar. Yang tidak boleh dan diajarkan kepada kami tidak boleh, kebenaran menurut ini tidak menafikan kebenaran orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, selamat datang kembali di Talk Show Sopan, Sosialisasi Pancasila bersama saya Aldi Rizky Khairuddin. Talk Show Sopan merupakan talk show yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama dengan NU Online. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan juga pemikiran tokoh agama mengenai penerapan nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan ini saya berada di Pura Agung Girinata di Semarang dan kita akan mengulas ajaran Pancasila dalam agama Hindu. Telah bersama dengan saya Pak Putu Adi Sutrisna, Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Kota Semarang. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mas Aldi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Asungkara sehat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Mas. Amin, amin, amin. Pak Putu. Ya. Kita sekarang berada di Pura Agung Girinata, Pak. Luar biasa sekali, tempatnya sejuk, nyaman, adem. Pak, kalau kita melihat dalam ajaran agama Hindu diajarkan ada mengenai tentang dharma negara dan dharma agama. Hal ini yang kemudian disinkronkan sebagaimana ajaran Pancasila ideologi kita, Pak. Sebenarnya apa ajaran dharma negara dan dharma agama serta kaitannya dengan cinta tanah air dan Pancasila menurut agama Hindu, Pak Putu? Baik, terima kasih. Selamat sore para pemirsa NU Online. Di Hindu memang dari Kitab Suci Weda sendiri sudah menjelaskan atau mewajibkan kepada umat Hindu untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dan itu menjadi satu kesatuan yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Dharma agama itu adalah kewajiban menjalankan kebenaran yang suci sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Sedangkan dharma negara adalah kewajiban setiap umat Hindu untuk melaksanakan, menghormati, menjaga negara atau pemerintah yang sah. Jadi umat Hindu wajib bukan hanya melaksanakan dharma agama saja, tetapi wajib melaksanakan dharma negara. Katakanlah ada kewajiban umat Hindu sebagai masyarakat, rakyat Indonesia. Ketika ada pemilu, ketika ada kegiatan-kegiatan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kenegaraan seperti harus ber-KTP, harus dan sebagainya, wajib hukumnya mengikuti. Itu clear gitu. Clear. Nah, dan ini tidak bisa dipisahkan. Harus seiring sejalan dilaksanakan oleh umat Hindu.
Itu. Antara dharma negara dengan dharma agama tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa, karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan. Karena di dalam kehidupan kita di dunia ini bukan hanya saja berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, melaksanakan ajaran agama yang bersifat vertikal, tapi juga ada kewajiban dharma kita untuk melakukan hubungan horizontal sesama manusia, dan di dalamnya tentu akan dibungkus oleh nilai-nilai negara, pemerintah, kan begitu. Jadi dua hal ini memang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Betul. Pak Putu, kalau kita mencermati di dalam ajaran agama Hindu tersebut, artinya dharma negara dan dharma agama ini kan satu kesatuan. Satu kesatuan. Artinya tidak bisa terpisahkan. Kemudian seperti apa dampak yang kemudian timbul ketika seorang yang beragama Hindu tidak patuh, tidak mengikuti, hanya ingin memilih salah satu saja, begitu Pak? Ya. Hal yang demikian seperti apa agama Hindu memandangnya? Jadi begini, pertama mungkin saya harus jelaskan dulu nampaknya gitu ya. Umat Hindu kalau disuruh memilih, harus memilih salah satu, Iya. Kelihatannya mungkin enggak gitu. Mungkin enggak ya? Enggak. Tidak bisa dipisahkan. Kayaknya tidak akan ada yang akan memilih, saya memilih dharma negara saja, melupakan dharma agama. Atau saya memilih dharma agama saja dengan menafikan dharma negara. Kayaknya enggak. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu bukan pilihan yang harus diajukan kepada kami gitu. Jangan suruh pilih salah satu, karena dua-duanya ini satu kesatuan yang sama sekali nggak bisa dipisahkan. Lah bagaimana kami disuruh untuk memisahkan pilih ini atau pilih ini? Karena ini merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi. Tapi kalau dipaksa juga harus memberi, loh gimana kalau nanti dia dharma agama saja? Nah, ya tentu dia akan memiliki konsekuensi logisnya sendiri berkaitan ketika dia tidak patuh pada negara ini, tentu ada perangkat hukum gitu ya. Iya. Atau kalau dia, saya milih dharma negara saja, saya tidak akan melaksanakan dharma agama, ya tentu juga kami ada karma pala gitu ya. Hukum sebaliknya, apa yang dia perbuat, dia akan mendapatkan hasilnya. Dan pasti berbanding lurus gitu. Jadi kalau memilih salah satu, rasanya enggak gitu, karena itu ibarat mata uang, Ya. dua sisi. Bagaimana mungkin dilepas salah satu? Enggak, dia harus dua-duanya menempel itu Selalu menjiwai menjadi keduanya. Dan itu clear, harus seperti dan itu. clear sebagai seorang yang beragama Hindu. Betul. Pak Putu, kemudian kita ketahui juga bahwasanya dalam unsur dharma negara yang tidak bisa dipisahkan dengan dharma agama itu tadi, ada unsur pemerintah, Pak. Iya. Ada unsur pemerintah yang kita kenal sebagai sosok yang mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebenarnya di dalam agama Hindu ini, melihat tata kelola pemerintah di dalam bernegara dan beragama, itu seperti apakah? Apakah memang ada ketentuan sendiri, ataukah memang sepakat clear mengikuti sesuai dengan Pancasila? Iya, terima kasih Mas Aldi. Jadi di dalam ajaran Hindu itu ada yang dinamakan catur guru. Catur guru. Jadi 4 jenis guru yang harus dihormati, yang harus diikuti, gitu ya. Yang pertama adalah guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu guru kita juga. Yang kedua, guru rupake adalah orang tua yang melahirkan kita, yang harus juga dihormati guru itu. Yang ketiga, guru pengajian. Pengajian kayak di Muslim kan ada juga, atau pengajian itu kan yang memberikan pelajaran kita kan. Ya guru-guru sekolah wajib kita hormati, kita patuhi. Dan yang terakhir ada namanya guru wisesa. Guru wisesa itulah kita harus atau wajib hormat dan mematuhi pemerintah yang sah tentunya ya. Yang sudah tersepakati. Kalau kita berbicara negara kesatuan Indonesia, tentu kita
bahwa negara yang dibentuk oleh founding father kita yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu harus dihormati, dipatuhi, lebih jauh lagi kita jaga dan kita rawat. Itu maknanya catur guru dan khusus untuk guru wisesa. Jelas tertulis guru wisesa adalah berkaitan dengan pemerintahan dalam mengelola sebuah negara. Wajib kita Wajib patuh, hukumnya patuh, menghormati, patuh, dan seterusnya. Jadi antara umat beragama dengan pemerintah tentunya bisa saling bersinergi seperti itu, Pak, untuk saling mendukung di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai Pancasila, Pak Putu, kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa juga menyatukan antara umat beragama yang tentunya memiliki ajaran yang berbeda-beda. Kita diajarkan untuk toleransi, tetapi untuk keyakinan kita meyakini masing-masing, tetapi untuk dalam urusan antar manusianya yang kemudian tadi juga dijelaskan Pak Putu kan ada di dalam agama Hindu. Bagaimana pendapat Pak Putu berkaitan dengan Pancasila sebagai pengatur hubungan antar manusia, bahkan juga dalam agama Hindu tadi tidak hanya manusia dan Tuhan saja, tetapi juga kepada lingkungan kan begitu. Alam lingkungan. Alam lingkungan itu seperti apa, Pak Putu? Kembali gini Mas Aldi, bahwa tadi ada kesepakatan oleh founding father tentang bentuk negara. Bentuk negara. Clear, negara kesatuan dengan dasar negara dan sebagainya, Pancasila. Dan kami umat Hindu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada guru wisesa dan kita hormat patuh. Apalagi kemudian di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran Hindu. Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Sanskerta yang artinya meskipun berbeda-beda hanya satu. Kalau dilanjutkan lagi di kami itu ada namanya Tatwamasi, pernah dengar? Pasti pernah dengar. Tatwamasi itu artinya aku adalah kamu. Aku adalah kamu. Artinya ketika aku menyakitimu, sejatinya aku menyakiti diriku sendiri. Di sloka kami ada, janganlah berbuat kepada orang lain apa yang sebenarnya kamu juga tidak ingin orang lain berbuat kepada dirimu. Ada. Terus kemudian bahwa di Hindu ada nilai-nilai kemanusiaan yang disebut dengan Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya bahwa sejatinya kita semua itu adalah bersaudara yang tercipta dari Brahman yang Esa. Saya harus jelaskan, kami meyakini, tentu saya sebagai orang Hindu meyakini bahwa ajaran Hindu menurut kami yang paling baik dan benar. Mas Aldi harus juga meyakini bahwa ajaran Islam yang paling baik dan benar. Yang tidak boleh dan diajarkan kepada kami tidak boleh, kebenaran menurut ini tidak menafikan kebenaran orang lain. Jadi disinilah kemudian kita diajarkan bahwa setiap makhluk yang tercipta itu berasal dari Brahman atau Tuhan yang sama. Malah di kami Tuhan itu satu, orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Setiap orang yang melakukan sembah bakti dengan hati suci dan ikhlas akan sampai kepadaku. Nah, kepadaku mungkin di ajaran itu akan seperti, kami meyakini itu. Ajaran itu di kami. Sehingga kami tidak akan menafikan, menghujat, mohon maaf, atau mendosakan orang. Tidak akan. Ajarannya adalah Trihitakarana. Trihitakarana itu adalah 3 hubungan yang menyebabkan kita hidup berbahagia di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun nanti sudah meninggal. Yang pertama adalah hubungan yang harmonis dengan cinta kasih antara manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Vertikal berarti? Vertikal. Itu wajib setiap umat Hindu atau umat saya kira wajib untuk
Lakukan hubungan itu dengan cinta kasih. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan cinta kasih antara sesama manusia. Horizontal. Horizontal. Yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan cinta kasih kepada alam lingkungan. Alam. Ya. Memangnya itu bukan ciptaan Tuhan. Apakah alam tidak penting? Mas Aldi tahu yang memproduksi oksigen, yang mengubah dari CO2 siapa? Bukankah tumbuh-tumbuhan? Lah kalau itu kita kemudian tidak cinta kasih kepada alam dan kita babati semua bikin gedung. Jangan-jangan kemudian ketika kita dites saturasi oksigen dalam darah kita itu rendah. Jangan-jangan nanti di rumah kita setiap orang itu beli tabung oksigen karena kekurangan oksigen. Atau contoh yang paling mudah, ketika kemudian kita tidak harmonis dan cinta kasih dengan alam, banyak daerah-daerah yang mengalami banjir dan longsor hanya gara-gara dia memilih mungkin tanaman-tanaman yang sisi ekonominya lebih mudah. Pohon besar ditanami kentang karena itu kemudian cepat laku sekian bulan. Tapi ketika hujan, banjir longsor dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa kemudian di Hindu, kalau Mas Aldi atau pemirsa melihat bahwa bukan hanya di Bali, di Jawa pun banyak pohon-pohon besar gitu, kemudian dikasih kain, Ya, dikasih kain. kata-kata, ada mungkin sesajen. Hindu itu bukan menyembah Pohonnya. bukan menyembah berhala. Itu adalah implementasi sebuah simbol terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan itu pohon yang kemudian memberikan kehidupan. Bayangin tidak ada pohon-pohon. Pohon itu termasuk tanaman padi dan sebagainya, kan itu buah-buahan itu juga kan. Bayangkan kalau itu kita tidak ada. Nah, inilah bentuk dari cinta kasih baik sesama manusia Maupun kepada Tuhan, alam. kepada alam. Itu. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ketika itu dengan harmonis dalam kemasan cinta kasih, maka manusia itu menurut kami, itulah yang dinamakan dia hidup berbahagia. Berarti memang ada ekspresi. Ada ekspresi Mencintai Tuhan, mencintai sesama, iya, dan juga mencintai alam semesta ini dan lingkungan. Betul, itu Mas tadi. Adi. Betul. Di dalam agama Hindu. Ya. Nah, Pak Putu, kemudian di dalam ajaran Pancasila juga diajarkan mengenai kerukunan, diajarkan mengenai kedamaian. Sebenarnya hal yang demikian ini apakah ada relevansinya dengan ajaran agama Hindu? Antara ajaran Pancasila yang mengajarkan rukun, hidup berdampingan, seperti itu. Itu sangat relevan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa berkaitan dengan hubungan vertikal, ketuhanan yang Maha Esa. Kan clear bahwa itu hubungan yang harmonis dengan, dan kita meyakini juga bahwa agama-agama lain itu sama dengan kita, agama Hindu, yang juga berhak untuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi saya katakan bahwa bagaimana kita disuruh harmonis dengan cinta kasih sesama manusia, ajaran kita karena kan di situ. Nah, persatuan Indonesia itu tadi ketika kita kemudian dalam kebersamaan di perbedaan yang ada. Jadi persatuan Indonesia kita menunjukkan bahwa di dalam perbedaan itu kita bisa bersama, tetap harmonis. Bersatu. Berapa ribu suku, berapa ribu pulau yang ada. Tetapi kita kemudian dinaungi oleh Pancasila, kita bisa bersatu. Bahkan sebelum Pancasila ada, Sumpah Pemuda 2008 sudah mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Nah, berkaitan dengan hidup berdampingan itu. Itu. Padahal itu Jongjamun dari mana-mana gitu. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh itu berkaitan dengan sistem kenegaraan pemerintah yang kita hormati, keadilan sosial, tentu berkaitan dengan ada yang perlu ditolong, ada yang kurang. Kami juga ada yang namanya bersedekah dan sebagainya, saling membantu. Clear itu nilai-nilai ajaran agama Pancasila, di ajaran agama kami jelas itu sangat relevan. Sangat relevan.
Selanjutnya Pak Putu, berkaitan dengan ajaran Pancasila yang mengajarkan terkaitan rukun dan damai. Ini kebetulan Pak Putu juga sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan. Tentunya Pak Putu banyak bercengkrama, bersosialisasi dengan umat-umat beragama begitu. Dan juga umat Muslim yang ada di Indonesia. Ada kesan apa yang pernah Pak Putu rasakan ketika bercengkrama, bersosialisasi, merawat kebinekaan dengan umat-umat beragama, pada khususnya juga umat Muslim yang sampai saat ini Pak Putu kenang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Jadi saya mungkin sedikit memberikan ke belakang sedikit tentang perjalanan kehidupan saya di dunia kerja. Bahwa saya itu pindah-pindah, Mas. Di Madura pernah, di Surabaya, di Jakarta, ke Kupang, ke Semarang, dulu kuliah di Jogja, beraneka ragam suku dan adat budaya itu tuh, di samping agama. Bahwa di NTT ya mayoritas Islam, di Madura jelas Islam dan sebagainya. Artinya saya memiliki experience atau pengalaman bersosialisasi, bercengkrama, berhubungan dengan berbagai suku, tradisi, adat dan agama. Satu yang pengalaman saya dan rasanya ini mungkin benar kalau direnungkan, bahwa setiap manusia itu memiliki frekuensi di dalam dirinya. Ketika dia kemudian menyampaikan sesuatu dengan itikat baik, nyampai dengan baik. Saya, ya mudah-mudahan kami, astongkare di kami, alhamdulillah gitu, belum pernah mendapatkan hambatan dalam berkomunikasi, baik lintas agama maupun lintas suku, tradisi. Di Madura, di Ketapang, di NTT, yang alus di Jogja saya kuliah, di Surabaya, Jakarta, Lugoi dan sebagainya. Karena ternyata bahwa ketika itu dengan tulus dari hati, nyampe ke orang itu juga tulus. Dan itu biasanya akan menyebabkan komunikasi itu indah. Gitu. Kedua, berkaitan dengan agama, khususnya Muslim. Teman saya itu ya sebagian besar Muslim, karena orang Hindu tidak banyak di sini gitu. Dulu kerja ya punya staf lah, kebanyakan kan Muslim. Itu tadi nilai-nilai komunikasi yang dilandasi cinta kasih, indah. Satu contoh. Saya Hindu, saya kebetulan ya jelek-jelek jadi pejabat lah, gitu ya. Jelek-jelek jadi pejabat. Yang saya kebetulan memiliki, memang kebanyakan Muslim, gini-gini. Yang tadinya lantainya itu lantai 3 saya. Masjidnya di bawah. Di lantai 1? Di lantai 1. Nggak ada lift. Ibu, bapak sudah agak sepuh gitu. Saya sampaikan, ada beberapa yang gini, kenapa nggak sholat waktunya sholat? Pak, itu turunnya curam gini, kaki saya sakit dan gini gitu. Terus saya mengatakan, bisakah ini kita pakai untuk musola ruangan ini? Di ruangan kita itu di bidang itu. Dan mereka luar biasa. Boleh Pak. Gitu. Dan dia agak terkejut gitu. Bahwa yang menyarankan itu saya yang beragama Hindu. Nah, kemudian dibuatlah dengan gini-gini indah. Dan itu kemudian tidak ada halangan. Ketika ada yang malas, saya bilang, alasan apa lagi? Gitu kan. Tapi yang saya tidak. Tapi yang saya dapatkan adalah ketika kita berinteraksi, sama juga demikian dengan teman-teman Muslim ketika menghormati saya gitu selaku pemeluk agama Hindu gitu. Saya rasakan betul. Itu di dunia kerja. Di sini, di Pura Agung Girinata, di sekitar sini nggak ada yang umatnya agama Hindu. Nggak ada. Nggak ada. Paling jauh itu Pak Nangahwirto kira-kira 2-3 kilometer. Dari sini ya Pak? Yang merawat, menjaga ini siapa? Lingkungan. Agama aja apa? Muslim. Yang tadi di situ-situ semua itu Muslim. Oh, itu Muslim semua ya Pak? Hebatnya lagi apa? Di sini ada Pokdarusnya, sekretariatnya sini, Pokdarus Kelurahan Bendungan. Kita mengadakan kegiatan basar,
pasar murah untuk mereka. Di situ ada pos layanan kesehatan masyarakat. Kita ada dokter setiap minggu yang saya ceritakan di Pasaman. Untuk siapa? Untuk mereka. Karena apa? Ketika puskesmas minggu kan tutup, kami kan pelayanan. Ketika kami ada kegiatan, mereka yang menjaga kami. Dan tahun kemarin, ketika ada lomba Kampung Hebat. Kampung Hebat itu macam-macam, ada yang inovatif, Kampung Pancasila. Gitu. Di Kelurahan Bendungan yang diikuti adalah Kampung Pancasila. Dan mendapatkan juara pertama. Karena memang kehidupan di sini itu sangat-sangat rukun. Boleh percaya, boleh tidak, teman-teman di situ tuh kadang kalau ada kegiatan apa, bersih-bersih rumput loh di sini. Ketika ada Jumatan, kita pakaiin pakaian pecalang gitu. Iya. Tapi teman yang Muslim sih, karena yang kita nggak ada sini. Ini menunjukkan bahwa ini loh kami itu ikut. Jadi bukan Banser aja yang jaga. Yang jaga. Tuh. Jadi ini yang Kristen juga sama. Jadi ketika di gereja, teman-teman yang Muslim itu menjaga loh. Dan itu ada videonya. Dan itu dilakukan memang sehari-hari. Luar biasa. Artinya begini, saya mendapatkan experience atau pengalaman-pengalaman yang indah berkaitan dengan interaksi sosial yang berbeda agama. Terutama Muslim, karena banyak banget teman saya yang Muslim kan. Baik dengan suku, adat, dan sebagainya. Jadi, keberagaman itu indah ketika kita bisa mengelola dengan baik. Pada intinya semua agama mengajarkan untuk rasa kemanusiaan itu tadi. Betul? Sesuai dengan Pancasila yang Iya. kita anut bersama. Pak Putu, tentunya selain ada kemanfaatan dari nilai-nilai Pancasila, kita tidak menafikan juga bahwa ada tantangan, Pak Putu, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Pak Putu sendiri, sebenarnya selama ini ada tantangan apa yang kita hadapi sebagai kaum beragama yang juga mengikuti nilai-nilai Pancasila? Tentu tidak semuanya baik-baik saja, gitu ya. Dalam kehidupan kita, kami meyakini di dalam hidup ini selalu ada dua binede, dua hal yang kemudian berbeda, baik buruk, gitu ya, tinggi rendah, dan hitam putih dan sebagainya. Kemudian bagaimana kemudian kita mengelola ini menjadi sesuatu yang harmonis? Nah itulah memang tantangan kita, gitu. Tantangan mestinya kalau kita bersepakat bahwa warga negara Indonesia itu untuk menjaga ini, ya bersama-sama menjaga itu. Bahwa di dalam kehidupan masyarakat tidak semuanya baik-baik saja, clear. Ada saja yang mungkin, ya mohon maaf istilahnya, ada yang sedikit intoleran, radikal dan sebagainya. Itu kan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita tidak hilangkan sama sekali. Nggak mungkin, karena berkaitan dengan keyakinan itu kan susah untuk dianu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita ada kesepakatan bersama dari lintas agama, seluruh agama ini, untuk mencoba meredam, menjaga agar itu tidak menjadi besar yang di ujungnya akan memecah belah kita. Kenapa sekarang Kementerian Agama sedang melakukan pengarus utamaan moderasi beragama? Moderasi beragama. Itu karena itu, untuk mencoba. Moderasi beragama itu jangan salah, Mas Aldi. Bukan memoderasi agamanya. Clear ya? Clear. Agama itu tidak boleh moderasi. Agama ya sudah itu, saya yakin. Yang dimoderasi adalah cara pandang kita beragama. Ekspresinya. Ekspresinya. Kehidupan beragama, janganlah berlebih-lebihan ke kiri, ke kanan. Moderatlah gitu. Moderat itu di situ adanya adalah cinta kasih, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Kebetulan kami di ajaran Hindu, itu kenapa saya bilang, Tuhan di Hindu tidak menghukum. Yang menghukum itu kita sendiri. Kalau kita masuk neraka ya karena diri kita. Kalau kita masuk surga karena diri kita. Apa itu? Perbuatan kita. Kami
dasar kepercayaan agama Hindu salah satunya adalah hukum karma pala. Apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. Kamu menabur angin, kemungkinan akan menabur badai. Nah, jadi Tuhan memberikan pilihan-pilihan, ini tentang baik, ini tentang buruk, ini lakukanlah. Ketika manusia memilih satu jalan, entah baik ini, dia memiliki konsekuensi logis berupa hasil dari perbuatannya yang berbanding lurus. Berbanding lurus. Lurus dengan perbuatan. Kalau dia baik, dia akan banding lurus. Bahwa kemudian di sana, mungkin kalau di Muslim ada mungkin siapa Jibril atau kami Dewa Yamo yang ini catat, oh ini banyak kan baikan, pahalanya baik ini gini-gini dan sebagainya. Artinya bukan itu, mereka punya catatan kasarannya kan gitu. Ya. Oh ini yang mestinya di surga, bukan Tuhan, tapi sesungguhnya diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Nah karena itu sadarilah, kami diajarkan untuk hening, berkontemplasi, mencoba melihat ke dalam sebenarnya apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa yang sudah, kemaslahatan umum apa yang kita berikan kepada masyarakat. Itu aja. Artinya memang sudah dari sejak awalnya dasarnya ajaran agama Hindu memang mengajarkan untuk bisa hidup berdampingan, cinta kasih dan soal kemanusiaan. Ya. Baik Pak Putu, luar biasa sekali tentunya. Ini membuka pemikiran kita juga para pemirsa yang sebelumnya kan karena banyak sekali umat beragama di Indonesia ini, sehingga bisa saling mengetahui bahwa betul, umat beragama, agama manapun yang diajarkan adalah soal kemanusiaan, rasa keadilan dan kasih sayang. Adapun untuk keyakinan terhadap agamanya harus secara eksklusif ditanamkan di dalam hati masing-masing. Terakhir Pak Putu, tentunya kita optimis bahwa Indonesia ini akan terus berjalan dengan baik. Kita optimis akan terus bersatu. Tentunya kita perlu dukungan dari para tokoh-tokoh agama terhadap umat-umatnya agar senantiasa hidup secara rukun. Selanjutnya mohon disampaikan Pak Putu kepada khususnya umat Hindu, pesan-pesan kebangsaan yang nantinya akan bisa dicerna oleh para pemirsa. Oke, baik. Berkaitan dengan tadi nilai-nilai Vasudhaiva Kutumbakam tentang bahwa sejatinya kita semua bersaudara. Ada satu pesan kebangsaan yang ingin saya sampaikan pada seluruh pemirsa. Memang benar bahwa kita tidak lahir dari rahim ibu yang sama. Tetapi kita terlahir dari rahim Ibu Pertiwi yang kita cintai bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga, mari kita rawat bersama agar Negara Kesatuan Indonesia tetap utuh, tetap jaya, dan kita akan sampai pada tahun emas 2045 dan betul-betul nanti kita menjadi bangsa yang jaya. Saya kira itu pesan kebangsaan saya, Mas. Terima kasih banyak Pak Putu. Pemirsa sekalian, tentunya pesan mendalam dari Pak Putu tadi, tentunya kita bisa melihat bagaimana ajaran agama Hindu ini sudah clear menanamkan kepada para pemeluknya untuk tidak hanya mencintai negaranya saja, tetapi juga mencintai agamanya. Tidak hanya mencintai agamanya saja, tetapi juga mencintai negaranya. Keduanya adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. Seperti apa yang tadi sampaikan Pak Putu, meskipun kita lahir dari rahim ibu yang berbeda, tetapi kita sama lahir dari rahim ibu Pertiwi yang kita cintai bersama. Luar biasa sekali. Demikian para pemirsa, semoga Talkshow Sopan pada kesempatan kali ini bisa menginspirasi dan juga tentunya bisa mencerahkan pemirsa sekalian bahwasanya Pancasila mengajarkan kita umat beragama untuk dapat hidup rukun dan juga makmur sejahtera. Saya Aldi Rizky Khairuddin, mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Putu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.